Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Bu, hari ini kita akan melakukan observasi. Udah siap Bu? Insya Allah siap. Baik, sebelum observasi kita ada sedikit beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan. Gimana Bu? Iya, baik silahkan. Baik, yang pertama untuk hari ini materinya apa ya Bu? Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu adalah teks anekdot. Oh, baik. Jadi yang akan kita observasi hari ini materinya adalah teks anekdot. Iya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 10 DKV 2. Oh, baik, di kelas 10 DKV 2. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu untuk membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oh, baik. Jadi nanti siswa akan membuat teks anekdot itu sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Lalu area yang ingin dikembangkan setelah siswa mempelajari ini tuh apa ya Bu? Ya, jadi area yang ingin saya kembangkan itu saya akan menekankan pada keterampilan peserta didik yang akan menemukan struktur dan kaidah kebahasaannya di dalam teks anekdot yang sudah mereka buat. Oh, baik. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa nih yang sudah Ibu siapkan? Strategi yang akan saya siapkan yaitu saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya adalah ceramah, tanya jawab, dan juga diskusi. Nah, di sini juga saya akan menambahkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Oh, jadi sudah banyak sekali yang Ibu siapkan ya. Iya, ada PBL, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE. Iya, Insya Allah. Oh, kira-kira jam berapa nih Bu saya bisa observasi di kelas Ibu? Untuk hari ini sekitar jam 9.30 bisa nanti. Oh ya, baik kalau gitu nanti saya ke kelas, sampai jumpa di kelas ya Bu. Iya. Untuk pra observasinya kita cukupkan saja sampai di sini. Makasih Bu Endang. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap? Iya. Teman-teman, alhamdulillah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa. Berdoa menggunakan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tuh ya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, sehat luar biasa. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, boleh dicek dulu kerapihannya, kebersihannya, dimulai dari diri sendiri, lalu kemudian tempat atau meja belajarnya. Karena kalau kondisinya bersih dan rapi, otomatis pembelajaran yang akan kita lakukan akan terasa nyaman. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aurora kenapa? Sakit. Zidan? Sakit. Dua orang. Aurora dan Zidan. Oke, sakit. Ya. Tolong dijaga kondisi kesehatannya ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi ya musim hujan, mulai masuk musim hujan. Jadi kita harus menjaga kondisi kita agar tetap fit ya. Sebelumnya, pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, tugas yang sudah kalian lakukan itu adalah kalian sudah mengamati atau mengobservasi suatu objek. Apa objeknya? Masih ingat? Ya, kudapan Nusantara. Ya, salah satu ya dari daerah. Nah, terus kemudian setelah kalian sudah melakukan itu, sudah dipresentasikan, teks laporan hasil observasinya sudah selesai, tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai, maka untuk pembelajaran hari ini materinya itu adalah tentang teks anekdot. Ya.
tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik atau kalian nanti ya mampu untuk membuat teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar tentang anekdot? Belum. Oke. Atau mungkin di sini ada yang pernah melihat acara stand up comedy? Nah, apa yang kalian ketahui tentang stand up comedy itu? Lucu. Selain lucu, Ada pesan moralnya, Bu. menyenangkan. Apa? Ada pesan moralnya. Ada pesan moralnya. Apalagi? Mengkritik atau menyindir. Oke, ya. Nah, di kegiatan pembelajaran kita kali ini, materinya teks anekdot ini itu ada kaitannya dengan stand up comedy itu. Nah, di sini saya ada sebuah video, silahkan kalian simak videonya. Ya, oke, videonya sudah selesai. Jadi kesimpulan dari video yang sudah kalian tonton tadi apa? Coba siapa? Oke, Farel. Ya, apa kesimpulannya Farel? Jadi kan ada superhero. Ya. Dia udah suka sama wali kotanya, terus mengkritik wali kotanya. Terus ternyata wali kotanya itu dia tukang bakso gitu. Jadi dia mengkritik di depan wali kotanya yang ada tukang bakso gitu. Oh, jadi dia mengkritik wali kotanya secara langsung gitu ya. Secara maksudnya secara tidak sengaja dia mengkritik wali kotanya secara langsung karena yang tukang baksonya itu ternyata wali kotanya. Oke, baik. Nah, jadi itu tadi adalah salah satu contoh teks anekdot ya. Jadi ceritanya lucu, tapi dia di situ ada sindirannya. Nah, ini yang tadi saya tampilkan hanya satu. Masih banyak contoh-contoh teks anekdot lainnya. Boleh kalian bisa cari teks anekdot atau contoh-contoh lainnya di mana aja ya, mau dari YouTube, kemudian dari buku, ya. Itu atau mungkin ada kalian punya buku-buku komik, koran, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali sebenarnya kalau kalian mau mencari contoh-contoh teks anekdot lainnya seperti itu. Oke, dah. Sekarang selanjutnya adalah silahkan kalian untuk membuat kelompok ya, yang terdiri, satu kelompoknya terdiri dari 4 ya sampai 5 anggota mungkin ya. Nah, silakan karena di sini selanjutnya kegiatan ini adalah nanti kalian dari teks anekdot yang sudah kalian buat, teks anekdot tersebut harus kalian presentasikan ke dalam bentuk role play atau bermain peran. Makanya di sini harus membentuk kelompok ya. Yuk, kalau sudah dibentuk kelompoknya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah ditentukan kelompoknya? Sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing? Oke, selanjutnya saya akan memberikan LKPD. Di sini kalian perintahnya adalah atau instruksinya, kalian membuat 1 buah teks anekdot atau dialog teks anekdot, ya. Nah, kemudian teks anekdot itu harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Nanti kalian analisis strukturnya dan kaidahnya ya. Nah, teks anekdotnya dari mana? Boleh kalian mencari dari internet, boleh ya, dari buku boleh, majalah boleh, koran boleh, atau mungkin kalian ingin
membuat sendiri, Bu saya pengen buat sendiri aja Bu ceritanya atau dialognya boleh nggak? Oh boleh banget ya, silahkan. Dibuat dalam bentuk dialog. Ya, jelas ya? Nah, oke, ini saya akan bagi LKPD-nya. Diskusinya sudah selesai ya semuanya. Ya. Oke, sudah selesai semua diskusinya. Sekarang kita lanjut ke tahapan presentasi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke presentasi nih, saya lihat kan di sini kalian sudah mulai agak ngantuk, sudah mulai hilang nih konsentrasinya, sudah mulai ada yang ngobrol, keluar masuk, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, yuk sekarang kita saya akan melakukan yang namanya teknik stop ya. Oke? Ya. Silakan duduk dengan tenang. Ya, duduk dengan tenang. Ya. Pundaknya disenderkan ke kursi kalian. Duduknya tegak. Nah, lalu kemudian tangan kalian diletakkan di atas meja. Kakinya harus napak ke lantai. Tutup mata kalian, semuanya ditutup. Hilangkan semua pekerjaan-pekerjaan yang sedang kalian lakukan, hilangkan dulu, tinggalkan dulu dari dalam pikiran kalian, ya. Yuk, tidak ada yang ngobrol, ya, ikuti. Nah, oke. Kemudian kalian rasakan tangan kalian yang menempel di meja. Kemudian kalian rasakan kaki kalian yang menapak di lantai. Ya, sekarang tarik nafas pelan-pelan. Ya, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Oke, buang pelan-pelan. Nah, oke, sekarang sudah kita lakukan teknik stop tadi, ya sudah mulai agak fresh nih kelihatannya mukanya, ya. Ya, sekarang adalah kita memulai presentasinya. Oke, kita mulai presentasinya dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Ayo disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Endang selaku guru bahasa Indonesia kami, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perebutan Singgasana. Nah, sebelum itu, izinkanlah saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Nama saya Farel Adrian Pratama. Nama saya Anwar Kafi Ramadan. Nama saya Rizky Kurniawan. Nama saya Rafa Edinata. Untuk lebih lengkapnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi yang pertama ini ada orientasi. Nah, jadi di isunya ada presiden yang memanggil ketiga anaknya yang akan diperankan oleh Bayu, Arman, dan Rafael untuk menjadi penerusnya. Nah, yang kedua ada komplikasi. Mungkin dari hasil diskusi kami ada yang mau memberi tanggapan? Iya, betul, silakan.
Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Aditya Darmawan dari kelompok 2. Itu saya mau menanggapi, itu kan udah bagus tuh, ada komunikasi, orientasi, komunikasi, evaluasi. Itu alangkah baiknya kayak ditambahkan dialognya aja, biar lebih bagus. Terima kasih Putu, nanti bakal jadi bahan evaluasi kelompok kami. Mungkin cukup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menyampaikan karya teks anekdot kami untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firgina Rizatan. Di sini ada orientasi. Orientasinya yaitu suatu hari hiduplah seseorang yang ingin mengeluarkan motornya dari rumahnya. Lalu kita lanjut ke komunikasi. Itu saja dari kelompok kami. Boleh kalau ada tanggapan atau pertanyaan? Baik, sudah semua kelompok ya untuk maju presentasi hari ini. Ya, jadi masukannya adalah sudah bagus apa yang sudah dipresentasikan tadi. Hanya saja masih ada beberapa kelompok yang terbata-bata ya. Mungkin masih ada beberapa anggotanya atau kelompoknya yang kurang memahami isi materinya dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi ya. Menjadi bahan evaluasi bagi kelompoknya masing-masing seperti itu. Oke, dah. Jadi kegiatan untuk hari ini ya cukup. Jadi kesimpulan untuk kegiatan hari ini apa? Ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, boleh? Bagian struktur teks. Ya, tunjuk tangan dulu dong. Apa kesimpulannya? Bagian struktur untuk teks. Jadi kegiatan pembelajaran ini adalah pembagian struktur untuk teks anekdot. Ada lagi yang lainnya mungkin? Kesimpulan hari ini pembelajarannya apa? Yang sudah kita pelajari hari ini apa? Tentang apa? Ya, tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ayo, tentang apa? Ya, apa Farel? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita jadi tahu apa itu dari teks anekdot itu strukturnya apa, orientasinya apa. Terus kita juga dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang cerita anekdot tersebut. Jadi kita bisa tahu apa itu anekdot, strukturnya gitu. Oke, ya baik. Jadi mungkin untuk kesimpulannya kegiatan hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang pengertian teks anekdot, ya, karakteristik dari teks anekdot atau ciri-cirinya, kemudian strukturnya teks anekdot itu, dan kalian sudah membuat teks anekdotnya, lalu kemudian sudah dipresentasikan, ya, bagaimana struktur teks anekdot di dalam teks yang sudah kalian buat, ya. Nah, itu untuk kegiatan hari ini. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya ini untuk kegiatan pertemuan berikutnya masih berkaitan dengan teks anekdot yang sudah kalian kerjakan hari ini. Yang berikutnya adalah nanti kalian bisa dari hasil teks anekdot yang sudah kalian buat, kita akan bermain peran ya. Kita akan role play ya atau berdialog sesuai dengan cerita yang sudah kalian buat masing-masing. Ya, oke. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkankah? Ya, oke. Cukup ya dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa setelah kegiatan kita kemarin observasi, kita akan melakukan pasca observasi yaitu tujuannya ini mungkin nanti ketika ada hambatan atau apa kita bisa mencari solusinya seperti itu. Dan mungkin tindak lanjut ke depannya seperti apa setelah observasi kemarin. Lalu di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan ya Bu, dan juga saya juga ada beberapa catatan yang saya buat saat melakukan observasi kemarin. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaannya Bu Endang saat kemarin saya melakukan observasi di kelas Bu Endang? Ya, perasaan saya sih
tegang sedikit sih, cuma ya alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ya dari saya sendiri masih beberapa yang mungkin ya ada kekurangan gitu atau belum sempurna. Baik, jadi masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan ya Bu ya. Mungkin bisa diceritakan kembali kegiatan pembelajaran ketika observasi itu seperti apa? Iya, untuk kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat atau modul pembelajaran yang saya buat. Tujuannya, pembelajaran, diskusi, presentasi, kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran KSN-nya. Oh iya betul, sesuai dengan catatan saya juga ya Bu, semuanya sudah tampak dari adanya tujuan pembelajaran, kemudian penerapan PBL, berdiferensiasi, dan juga ada juga KSN-nya ya Bu ya kemarin ya, dan kemarin penggunaan ini ya Bu, teknik stop. Iya, saya juga baru belajar dari Bu Ana, alhamdulillah. Nah lalu di dalam proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang mungkin Ibu rasakan? Ya, setiap pembelajaran sih pasti ada saja hambatannya. Cuma pada saat posisi observasi kemarin, yang saya rasakan hambatannya itu adalah ketika anak-anak baru sebagian yang aktif saja dalam presentasi atau menyampaikan pendapatnya seperti itu. Jadi belum menyeluruh nih anak-anaknya untuk aktifannya. Jadi cuma ya dia lagi kadang siswanya ya seperti itu. Jadi dari keseluruhan pembelajaran kemarin yang terlihat keaktifannya kurang menyeluruh seluruh siswa gitu ya, masih ada beberapa yang kurang aktif. Iya. Nah menurut Ibu sendiri, kira-kira alasannya apa ya bisa ada hambatan yang seperti itu? Ya mungkin yang pertama adalah cara mengajar saya atau dan pembelajaran saya kurang menarik bisa juga. Terus kemudian mungkin juga siswanya yang kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, itu juga bisa seperti itu. Oh, nah Ibu kan sudah mengungkapkan nih apa saja tuh hambatan yang terjadi. Kira-kira untuk meminimalisir atau bahkan mungkin menghilangkan hambatan atau kendala saat pembelajaran, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk kedepannya sih saya akan mengubah atau mencari lagi metode pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih bervariasi. Mungkin saya bisa lebih kreatif lagi dalam mengelola kelas saya seperti itu, dan juga mungkin saya bisa pembelajarannya itu sewaktu-waktu bisa di luar kelas gitu, supaya anak-anak juga bisa lebih terbuka, jadi tidak tegang kalau di dalam kelas kan space-nya lebih kecil gitu ya. Jadi mungkin anak-anak juga agak sedikit tegang dalam menuangkan pendapatnya. Jadi saya rasa sih saya mau mencoba untuk belajar di luar kelas supaya lebih bisa tidak terlalu tegang aja. Jadi kedepannya Ibu akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi. Iya. Tempatnya pun akan lebih bervariasi, tidak hanya di dalam kelas. Nah, Ibu pun sudah punya rencana nih ke depannya akan melakukan hal yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kira-kira ada nggak misalnya bantuan yang Ibu butuhkan atau dukungan yang Ibu butuhkan dalam pelaksanaan rencana tersebut? Ya pasti ya, saya juga kan di sini kan masih belajar juga, jadi perlu bantuan atau dukungan atau masukan dari beberapa pihak. Contohnya seperti misalnya kayak MGMP di sekolah, sesama guru mata pelajaran, atau di luar dari itu yaitu rekan sejawat yang lainnya seperti Ibu Ana ini bertukar pikiran, pendapat dan lain-lain. Jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran tadi, hambatan-hambatan yang tadi, Ibu akan mengadakan mencari metode yang lebih bervariatif, kemudian juga meminta bantuan juga dari rekan sejawat atau MGMP ya di dalam sekolah, seperti itu ya Bu ya. Baik, nah kira-kira rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi itu akan dilaksanakannya kapan? Bisa sih secepatnya atau di pertemuan berikutnya, karena secepat itu berarti pertemuan berikutnya, supaya pembelajaran juga cepat-cepat bisa saya atasi nih gimana caranya. Kalau udah ada solusinya kan bisa saya terapkan.
Jadi akan segera dilakukan ya Bu ya. Baik Ibu, nanti kalau sudah diterapkan mungkin Bu Endang kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang apakah berhasil atau apakah mungkin ada hambatan lagi atau seperti apa ya Bu Endang ya. Baik, nah untuk pengembangan diri ya Bu Endang, apakah saat ini Bu Endang mengikuti pelatihan atau kursus atau apa ya? Kalau untuk saat ini sih belum, tapi sebelum-sebelumnya saya pernah mengikuti webinar. Kalau webinar itu kan paling cuma beberapa jam gitu ya. Kalau ada webinar saya mengikuti, terus kemudian pelatihan-pelatihan online, ya entah itu dari PMS kan sekarang banyak di PMS seperti itu. Mungkin dari grup-grup MDMP biasa suka nge-share nih ada jadwal-jadwal pelatihan atau webinar-webinar, karena saya mengikuti webinar. Lebih banyak online ya Bu, Karena lebih tempat kalau bisa di mana aja kalau online. dan waktunya bisa kita Nah, sesuaikan gitu ya. Baik Bu Endang, mungkin itu saja untuk pasca observasi. Nanti kita ngobrol lagi kalau Bu Endang sudah menerapkan rencana yang tadi kita bicarakan saat ini. Terima kasih Bu Endang.